Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja nanti bagaimana nasib dari seorang Jokowi begitu. Ini nampaknya PDIP geram praktek suap makin merajalela di pemerintahan Jokowi. Selama 9 tahun kan PDIP kan muja-muji seorang Jokowi begitu kan ya. Kenapa kok baru sekarang memuja-muji begitu? Jadi saya hari ini respect banget kepada PDIP yang kemudian mengkritik habis-habisan seorang Jokowi begitu kan ya. Karena mungkin Jokowi ya dianggap sebagai pengkhianat dan sebagainya. Tapi inilah politik kita, demokrasi kita yang ada saat ini begitu ya. Kalau seumpama seorang Jokowi mendukung Ganjar pada waktu itu, jelas Ganjar itu diyakinkan menang begitu. Karena nampaknya preteli sana sini begitu ya, mending anaknya saja begitu. Tapi inilah PDIP mulai cuci tangan begitu kan ya kepada masyarakat Indonesia. Kritik habis-habisan tapi 9 tahun mereka lupa kepada ya bagaimana rakyat, bagaimana dengan yang kemudian yang namanya sebuah keadilan dan sebagainya, dan sekarang mulai mengkritik habis-habisan. Saya kira agak jauh begitu pola pikir dari PDIP ya. Ya masa ditinggal Jokowi lalu kemudian mereka seolah-olah sakit hati. Tapi untuk saat ini menjadi oposisi itu sekarang ya perlu diapresiasi begitu kan ya. Tidak tergoda pada jabatan-jabatan tertentu ini. Kok geram ya? Bukankah PDIP partai penguasa yang 9 tahun ini mendukung dan membela program-program pemerintahan? Parah nih katanya. Geramnya kok baru sekarang ya? Waktu kalian masih bersama dan saling dukung, kenapa nggak geram katanya? Ini komentar-komentar netizen ya. Banyak sekali pro dan kontra situ. Ini ada yang mengatakan wah hanya geram tapi nggak ada tindakan. PDIP ini gimana coba bayangkan ya? 9 tahun mereka mendukung katanya begitu kan. Tapi pada ujung-ujungnya ya, pada ujung-ujungnya ya kritik sana sini kepada Jokowi begitu kan. Ya mungkin Jokowi tertawa begitu ya. Makanya ya dulu menjadi oposisi di situ sangat memberikan kritikan keras kepada PDIP, tapi seolah-olah tidak didengarkan begitu kan. Dan sekarang kita lihat saja, mulai kritik Jokowi, mulai kritik ini dan sebagainya. Ini bahkan dia mengatakan seolah-olah salah seorang Jokowi ya menjadikan presiden sebagai common enemy, tapi kursi mereka di DPR itu besar. Mestinya ya satset wes kalau hanya narasi artinya yaitu win-win together ya, tidak ada win-win solution. Ya inilah komentar-komentar dari netizen ya. Ada Zafi NPS. Ada kita yang mengatakan begitu, netizen yang mengatakan wah tertawa mereka, suap tidak terjadi begitu saja dalam 1 tahun belakangan ini. Peran partai Anda dan koalisi selama 9 tahun kemarin apa untuk memberantas suap? Saya akan sangat merindukan kalau undang-undang perampasan aset segera disahkan ya, sehingga praktek korupsi dan suap bisa segera hilang. Bagus begitu. Maka jalan satu-satunya orang-orang yang kemudian melakukan korupsi ya, maka menurut saya pribadi begitu ya dimiskinkan saja begitu. Tidak usah dihukum seumur hidup, dimiskinkan saja. Artinya dirampas aset-asetnya semua begitu kalau mereka melakukan korupsi. Saya kira ini yang paling menjadi efek jera kepada siapapun begitu kan ya. Maka mesti hati-hatinya di situ. Mesti hati-hati ya. Nampaknya masyarakat Indonesia tidak begitu setuju nanti kalau ada perampasan aset begitu kan. Karena mereka susah payah membangun bertahun-tahun menjadi anggota DPR, tiba-tiba ya dimiskinkan. Wah, ini semakin zong mereka. Ya ini boleh-boleh aja sebagai efek jera kepada siapapun di situ begitu kan. Sangat-sangat disayangkan ini. Bahkan ya PDIP geram praktek suap makin merajalela di pemerintahan seorang Jokowi. PDIP Perjuangan akhirnya angkat bicara mengenai pernyataan anggota DPR ya Hagwa tentang usulan politik uang dilegalkan. Juru bicara PDIP Perjuangan Kiko Hakim mengemukakan bahwa Hugwas sudah tidak tahan dengan maraknya politik uang yang terjadi pada pemilu di 2024 kemarin. Ya kita lihat saja ya Manusia Beri tambah konslet di situ begitu kan. Parahnya lagi kata Kiko ya penyelenggara dan aparat penegak hukum terkesan membiarkan politik uang yang terjadi secara kasat mata. Saya kira tidak hanya dari partai-partai yang lain, semua partai pasti melakukan money politik ya. Ya jelas di situ menurut saya pribadi tidak usah dilegalkan. Ini semakin dilegalkan semakin konslet begitu kan ya.
Saya kira yang ini money politik harus dicegah ya, money politik biarlah rakyat yang memilih dengan sesuai hati nurani mereka. Kalau mereka dipilih karena ada uangnya, saya yakin ya melahirkan pemimpin yang tidak baik. Mereka akan berkesempatan besar untuk korupsi. Karena apa? Karena mengeluarkan uang banyak. Sana sini mengeluarkan bahkan 10 miliar, 15 miliar begitu kan ya. Itu kan artinya banyak sekali di situ. Kita lihat saja dapil-dapil DKI Jakarta berapa mereka begitu untuk mengeluarkan uang ya. Kecuali mereka sudah dipilih oleh rakyat. Ini bahwa bersangkutan menyampaikan pernyataan tersebut tidak lebih mengarah kepada sarkasme atau karena yang bersangkutan muak dengan begitu maraknya praktek money politik selama musim kampanye. Saya yakin ya tambah konslet kalau seperti itu ya. Kiko mengatakan praktek penggunaan uang sebagai upaya memuluskan tujuan tidak hanya terjadi pada saat pemilu 2024 saja. Namun aparat pemerintah dari tingkat paling rendah sampai aparat pendek hukum juga nilai terbiasa dengan permainan uang suap. Ya, kita lihat saja uang suap itu semakin merajalela begitu kan ya. Bahkan Kiko pun menyentil ya pihak Badan Pemeriksaan Keuangan BPK yang berkali-kali terbukti melakukan praktek suap beli predikat wajar tanpa pengecualian WTP untuk lembaga dan kementerian yang bermasalah. Siapa yang mereka dapatkan begitu kan ya? Yang mendapatkan peringkat WTP di situ siapa begitu? Jadi kemarin itu ada sebuah cerita bahwa katanya BPK juga terlibat di dalamnya. Suap menyuap ada di dalamnya ya. Dan sekarang kita lihat saja terbukti mereka begitu kan ya. Dan itu angkanya fantastis begitu kan. Semua orang bisa melakukan hal itu. Tapi apakah rakyat Indonesia tidak memikirkan masalah ketimpangan, masalah kurang sejahtera, masalah angka kemiskinan dan sebagainya begitu kan. Ini gimana coba? Jadi saya kira agak konslet kalau money politik itu begitu kan ya dilegalkan ya. Siapapun ya kita lihat saja harus lawan begitu kan ya, harus tolak di situ. Dia menuding bahwa praktek tersebut terjadi karena kegagalan pemerintah seorang Joko Widodo yang tidak pernah serius untuk memberantas kasus-kasus korupsi, suap menyuap. Ciko berharap ya kegagalan pemerintahan ini tidak terjadi lagi pemerintahan ya Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Semoga kegagalan pemimpin ya negara hari ini dalam memberantas atau saling tidak meminimalisir praktek yang tidak terhormat. Tapi dengan muncul ide untuk melegalkan dari money politik, saya kira justru ini akan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk suap semakin merajalela begitu kan ya. Ya kita lihat saja bagaimana PDP dulu begitu kan yang kemudian kritik habis-habisan kepada Pak SBY menjadi oposisi mereka, tapi pada akhirnya sekarang kita lihat saja seorang Jokowi memimpin didukung oleh PDP, diusung oleh PDP 9 tahun, mereka tidak berkata apa-apa, tapi pada akhirnya detik-detik mau lengser Jokowi, kritikan luar biasa akibat kesalahan fatal dari seorang Jokowi begitu kan. Maka menurut saya pribadi, saya salut sih sebenarnya kepada PDP hari ini tidak tahan pada oposisi. Itu salut. Tapi jangan sampai blunder kader-kader mereka begitu kan ya. Misalnya kayak tadi legalkan masalah soal money politik, itu kan blunder menurut saya ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hoda di Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hoda di Podcast Rakyat ini.